Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kita akan belajar surat Al-Mujadilah yang artinya wanita yang mengajukan gugatan, diturunkan di Madinah, ada 22 ayat. Untuk hari ini yang akan kita pelajari adalah ayat 1 saja. Tapi jangan khawatir karena penjelasannya hanya 11 slide ya. Syukron. Nah, cara mengerjakannya itu ada 3 cara ya. Jadi silakan dipahami. Yang pertama, silakan kalian tulis mufrodat atau kosakata yang Ustazah pilih. Nanti Ustazah akan pilih 3 kosakata beserta artinya. Jadi silakan kalian tulis. Yang kedua, tulis ayat beserta artinya ya. Yang ketiga, tulis penjelasan. Nah, kalian terserah mau gimana, mau nulis ayat terus artinya lalu penjelasannya, atau tulis ayat dulu terus artinya penjelasannya di akhir, atau bagaimana, terserah kakak ya, bebas. Untuk kosakatanya Ustazah ambil 3, yaitu sami'a yasma'u, mendengar, tujadiluka, mengajukan gugatan, fi zaujiha, kepada suaminya. Jadi nanti ini menceritakan tentang seorang istri yang dia itu bercerita kepada Nabi Muhammad mengenai suaminya. Seperti itu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qad sami'allahu qawlal lati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ilallah wallahu yasma'u tahawurakuma innallaha sami'un basir. Nah, di ayat yang ke-1 ini itu ada yang warna kuning tuh, kecil-kecil ya. Itu namanya tuh not. Notnya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Jadi silahkan kalian simak satu persatu di ayat 1 ini ya. Lanjut. Untuk not yang ke-1, qad sami'allahu qaulal lati, sungguh ada seorang wanita yang mengajukan gugatan datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi cerita tentang surat Al-Mujadilah itu tentang seorang wanita yang dia itu datang kepada Nabi Muhammad dan bercerita bahwa dia telah digugat oleh suaminya. Begitu ya. Untuk not yang kedua, qad sami'allahu qaulal lati tujadiluka fi zawjiha. Sebab turunnya ayat ini adalah berhubungan dengan persoalan seorang wanita. Jadi kan tadi Ustazah sudah bilang kalau cerita ini tentang seorang wanita yang dia itu bercerita kepada Nabi Muhammad mengenai suatu gugatan yang dilakukan oleh suaminya. Jadi ceritanya gini. Pada suatu hari ada seorang wanita bernama Haulah binti Sa'labah. Ingat-ingat ya. Jadi pelaku di sini ada suami istri. Istrinya namanya Haulah binti Sa'labah dan suaminya namanya Aus bin Samit. Yang mana istrinya itu Haulah bin Sa'labah itu dia telah dizihar oleh suaminya tadi. Gitu. Jadi kita sebutannya suami dan istri gitu ya. Nah, si istrinya itu bercerita atau datang kepada Nabi Muhammad lalu bercerita bahwa suaminya itu telah menzihar dia gitu. Dengan apa? Dengan berbicara seperti ini. Jadi suaminya itu bilang gini, kamu bagiku seperti punggung ibuku. Jadi zihar itu artinya punggung. Sang suami bilang ke istrinya bahwa kamu bagiku seperti punggung, dengan maksud dia tidak boleh lagi menggauli istrinya sebagaimana ia tidak boleh menggauli ibunya.
Menurut adat jahiliyah, kalimat zihar seperti itu sama seperti mentalak istrinya. Maka Haulah mengadukan hal ini. Jadi gini, ketika seorang suami dia itu sudah mentalak istrinya, maka dia itu tidak boleh melakukan yang seperti itu, ya. Gitu. Nah, kalau di sini apakah dia itu disebut sudah ditalak gitu? Ini makanya ditanyain sama istrinya gitu. Dia itu di zihar. Zihar itu apa gitu? Yang tadi yang dibilang kamu bagiku seperti punggung ibuku. Apakah itu sama dengan ditalak? Nah, ceritanya akan bersambung. Ikuti terus ya. Untuk not yang ketiga, watashtaki ilallah, dan mengadukan kepada Allah. Jadi kan tadi istrinya siapa namanya? Haulah binti Sa'labah, yang dia itu curhat kepada Nabi tentang suaminya, yang mana suaminya itu bilang, kamu bagiku seperti punggung ibuku, ya kan? Istrinya itu tanya ke Rasulullah, ya wahai Rasulullah, bagaimana ini? Suamiku telah berkata seperti itu. Apakah dizihar itu sama dengan ditalak gitu? Intinya itu seperti itu. Jadi haulahnya itu bertanya gitu, karena ketika sudah mengucapkan kalimat seperti itu, mereka itu tidak boleh melakukan itu ya, yang seperti suami dan istri begitu ya. Nah, terus Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau mengatakan gitu, hal ini belum ada keputusan dari Allah gitu, karena memang belum dijelaskan pada ketika itu. Nah, dalam riwayat lain dikatakan engkau telah diharamkan bersetubuh dengannya. Jadi suami istri itu nggak boleh lagi ya. Lalu Haulah berkata, suamiku belum menyebutkan kata-kata talak. Kemudian Haulah berulang kali mendesak Rasulullah agar menetapkan suatu keputusan. Jadi inti dari cerita ini tuh si istri itu mengadu ke Rasulullah, ingin bertanya, apakah dizihar itu sama dengan ditalak? Seperti itu. Lalu Nabi menjawab, belum ada keputusan gitu. Maksudnya belum ada ayat yang mengatakan ini itu sama dengan ditalak. Dizihar itu sama dengan ditalak. Lalu Haulah binti Salabahnya itu mendesak Rasulullah gitu. Nah, setelah itu turunlah ayat-ayat berikutnya. Untuk penjelasan selanjutnya silahkan ikuti video berikutnya ya, minggu depan lah ya, pertemuan selanjutnya. Ini masih not yang ketiga ya, belum not keempat, 5, dan 6. Syukran. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk kakak sekalian, tolong catatannya yang rapi, yang komplit, yang jelas ya, supaya paham ayat ini artinya apa, penjelasannya apa ya. Silahkan ditulis yang rapi ya solihah ya. Syukron.